Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi pertemuan kelima kita melalui laman YouTube ya Nak ya. Jadi mohon jangan lupa nanti setelah melihat ini kalian harus isi presensinya ya. Oke, baik. Langsung saja Ibu akan menjelaskan pertemuan kelima, yaitu lanjutan dari pertemuan minggu lalu yang berhubungan dengan ISO ya. Selanjutnya di sini adalah selain penerapan ada GAP, GMP, GHP ya. Dilanjutkan dengan upaya pengawasan ya, upaya pengawasan. Baik, di sini kata-kata pengawasan juga merupakan bagian dari sistem manajemen. Ingat di manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan ada pengawasan atau controlling. Kalau dalam manajemen kan ada POAC itu. Ya, yang C itu adalah controlling yang artinya mengawasi. Ya, dalam pengawasan ini juga termasuk mencakup kegiatan apa saja di situ? Ada controlling, ada monitoring, ada supervision. Controlling, mengawasi. Monitoring, pemantauan. Dan supervisi, penyeliaan. Dari ketiganya ini sebenarnya kata-katanya hampir mirip, tapi sebenarnya ada prinsip dasar mengapa kata-kata ini berbeda. Dari kata-kata controlling, mengawasi. Ya, mengawasi di sini dalam arti adalah dia melihat. Ya, dia dalam hal ini melihat, tapi dalam hal melihat ini adalah dari panduan, dia melihat tindakan. Ya, controlling, dia melihat tindakan. Apa yang dilihat secara visual. Kalau monitoring, pemantauan, yang dilihat adalah dokumentasi yang dihasilkan. Dokumen. Ya, supervisi itu adalah dari pihak yang melakukan pengawasan datang langsung lihat sendiri semua dokumen yang bahkan mungkin tidak disediakan. Ya. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang ditetapkan, dan juga untuk menunjukkan kelemahan atau kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki. Ya, jadi pengawasan di sini bukan untuk kita mencari orang yang salah, tidak, tapi untuk memberikan solusi. Ketika ditemukan ada penemuan, ada temuan, oh ini ada kelemahan dalam suatu sistem, ini ada kesalahan dalam sistem, dalam actuating, maka perlu ada perbaikan di situ. Ya, tapi memang dalam hal ini mungkin yang dirasakan adalah ketika ada badan pengawas datang, rasanya ada rasa ketakutan gitu ya. Padahal di sini dimaksudkan adalah untuk memberikan solusi atau menunjukkan kesalahan Anda di mana agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Menurut Terry ya yang ditulis oleh Manulang tahun 2005, control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measure if needed to ensure result in keeping with the plan. Yang maksudnya, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan standar pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ya, sesuai dengan planning sebelumnya. Gitu. Dan di sini Manulang juga lebih menjelaskan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ya, jadi maksudnya agar tidak lari dari apa yang telah disahkan di situ. Dan di sini juga bertujuan untuk menunjukkan atau menemukan kelemahan, kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki tadi. Ya. Dan ia juga beroperasi di setiap hal. Pengawasan ini di setiap hal. Manusia dan tindakannya. Dan hasil yang telah terjadi setelah manusia itu bertindak. Begitu. Dan menurut Gito Sudarmo tahun 2004, proses pengawasan meliputi 3 tahap. Ya, penting. Yang pertama, proses penentuan standarnya. Orang yang mengawasi harus memegang standar.
untuk mengatakan bahwa ini salah, untuk mengatakan bahwa oh ini benar, ya. Ada standar yang harus dia pegang. Penentuan ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuannya telah ditentukan. Dalam hal ini harus ditentukan ukuran-ukuran keberhasilan suatu kegiatan. Ya, dari setiap perencanaan yang ada, berarti kita pasti ada yang namanya menunjukkan indikator keberhasilan. Ya. Kemudian pengawasan yang kedua di sini juga meliputi tahap di mana ada proses evaluasi dan proses penilaian, yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang terjadi. Ya, sampai di mana pekerjaan manusia yang bertindak tadi. Kemudian dibandingkan dengan ukuran-ukuran standar. Kita sampai di mana? Misalkan ada penilaian ada 4 grade, ya. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Saat seseorang itu melakukan kegiatan, ya, pastinya di sini dia telah memenuhi penilaian yang mana. Nah, ini pengawas yang melakukan penilaian. Oh, orang ini bertindak sudah sampai ke taraf A. Orang ini pemahamannya dan pekerjaannya sampai ke taraf B. Bagaimana kok masih B? Nah, ada beberapa kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Diberitahu, Bapak, Ibu, Anda sementara sudah bagus, luar biasa pekerjaannya. Itu tugasnya pengawas. Nah, tapi ada beberapa yang harus Anda koreksi ya, karena ini tidak sesuai dengan prinsip yang dilakukan di sini. Mungkin menurut Bapak Ibu benar begitu. Tapi kalau di sini peraturannya seperti ini. Nah, seperti itu. Harus memegang standar. Ya, dan memang apa yang disampaikan sesuai dengan koridor standar, tidak jauh dari situ, ya. Pengukuran dan penilaian adalah merupakan proses evaluasi dan atau sering disebut dengan proses verifikasi, ya. Dari proses evaluasi dan verifikasi ini akan ditemukan adanya tingkat penyimpangan, ya, penyimpangan dari tujuan semula atau dari prinsip yang telah disahkan sebelumnya. Ya, kemudian untuk pengawasan ada yang tahap ketiga yaitu proses koreksi atau perbaikan. Ya, setelah ada standar, kemudian ada evaluasi, kemudian juga setelah dievaluasi itu ada proses koreksi atau perbaikan. Setelah Bapak Ibu tadi menerima hasil evaluasinya, harus ada tindak lanjutnya, yaitu adalah bagian dari manajemen. Setelah tahu, aduh aku salah nih. Bukan lantas setelah kita mendapatkan nilainya belum 100, nilainya masih 70, lantas diam. Lebih bagusnya adalah dengan kita mengetahui itu, kita harus memperbaiki kesalahan kita. Nah, ini juga bisa diajarkan untuk kalian-kalian, misalkan punya anak nanti, ngajarin anak-anaknya, misalkan ya, ayah, ibu, saya tadi kuliah ulangan, saya ulang matematika, nilai saya masih 70. Jangan lantas, wah kamu, gitu ya. Enggak, mana nak yang salah? Yuk coba, yuk salahnya di mana? Kita hitung bersama. Nah, itu adalah salah satu bentuk koreksi yang baik. Ya, seperti itu. Nah, proses koreksi atau perbaikan merupakan tahap mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi, ya, memang terkadang dalam hal ini tidak semua pengawas itu berwajah yang menenangkan. Terkadang memang orang tuh emang harus tegas ya, Nak ya. Karena orang yang tidak tegas khawatir akan mudah dipermainkan. Apalagi kalau sudah ngomongin standar, orang harus tegas. Mana benar, mana salah harus tegas, Nak. Tidak, iya, iya. Ya, kalau misalkan memang dia harus dikoreksi, harus melakukan perbaikan, maka tegaskan di situ. Salah, benar. Tidak ada yang salah ditawar untuk menjadi benar. Itu tugas pengawas. Ya, oke. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan terkait tugas kalian terkait dengan HACCP yang sebelumnya pernah Ibu bahas. Hazard, ya, apa itu HACCP? Mungkin kalian sudah tidak asing dengan HACCP ya. Oke. Nah, ini HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point ya. Oke. Ibu ini mendapat dari internet ya. Sebenarnya juga ini pada umumnya penting di manajemen mutu khususnya ya. Kita harus bisa mengenali titik kritis mana yang menjadi batasan suatu produksi itu dinyatakan berbahaya. Ya.
Nah, di sini oke, Ibu kecilkan terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Oke. Dalam hal ini ya, kita tahu untuk bahan makanan utamanya untuk hasil olahan ternak ya, entah itu daging, entah itu susu, entah itu telur ya. Pada setiap kali pengolahan pastinya kita menerapkan teknologi ya. Teknologi apapun itu untuk apa, Nak? Teknologinya pastinya untuk memperpanjang masa simpan, untuk agar konsumen lebih menyukai produk kita ya. Salah satu bentuk dari diversifikasi pangan atau kita mengolah berbagai macam jenis pangan menjadi pangan yang bermutu dan berkualitas, pastinya apa yang dilakukan? Ya, kita menerapkan teknologi untuk apa? Dampak positifnya adalah untuk mengawetkan, untuk membuat dia lebih menarik, untuk meningkatkan gizi, serta untuk mempercepat penyajian. Tapi selain dari apa yang kita terapkan di sini, apakah ada dampak lainnya? Nah, lihat di sini, ya. Di sini terkadang memang selama proses produksi sehigienis kita, ya, sehigienis kita terkadang kita ada kalanya luput dari hal sesuatu yang bersifat di luar batas kemampuan kita, ya. Ada kalanya kita sudah berusaha untuk sehigienis mungkin tapi tetap saja ada kontaminasi. Kemudian kemungkinan ada yang masih berupaya untuk berusaha mendapatkan bahan baku yang sebaik mungkin sesuai dengan BPOM, tapi masih saja ada yang mungkin belum menyadari ada beberapa bahan kimia yang ternyata tidak aman untuk dikonsumsi. Atau mungkin justru malah mengakibatkan karsinogenik atau menyebab penyakit kanker. Atau bahkan zat aditif lainnya, ya, yang ternyata di luar batas kewajaran BPOM. Boleh diberikan zat aditif, zat tambahan makanan boleh, tapi kok ternyata ada yang sampai kelebihan dosis. Nah, ini. Di sini yang jelas dengan adanya manajemen mutu ini sebenarnya adalah merupakan bentuk dari perlindungan konsumen, ya. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini tentunya ada peraturan, ya, peraturan yang masuk dalam regulasi pangan namanya. Regulasi pangan ini di bawah Food and Drugs Administration atau FDA atau Codex Alimentarius Commission atau CAC. Ini adalah bagian dari FAO, ya, bagian dari PBB yang memang menangani regulasi pangan, ya. Di Indonesia ya kita ada undang-undang pangan sebenarnya, ya, diturunkan dari FDA dan CAC tadi. Oke. Cakupan undang-undang pangan yang dimaksud di sini adalah mencakup penggunaan food additive, ya, kemudian bagaimana kita mendaftarkan pangan tersebut untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, serta bagaimana sampai dengan pelabelannya, ya, itu diatur dalam undang-undang. Dan di sini yang belum terakomodasi adalah ambang batas untuk kandungan pestisida, aflatoksin, logam berat, dan masih banyak lagi sebenarnya. Karena memang itu butuh waktu ya. Tapi sampai dengan saat ini perlu adanya pengawasan mutu pangan tuh perlu. Nah, ini pentingnya BPOM tadi, ya. Pengawasan mutu pangan di Indonesia sekarang dilakukan oleh siapa saja selama ini? Dilakukan oleh 3 departemen. Ya, ada Departemen Kesehatan, ya, Departemen Pertanian, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Ya, di sini Anda lihat di sini departemen untuk yang Balai POM itu di bawah Dekkes, ya, itu mengatur terkait dengan mutu pangan dan labeling. Untuk registrasi pestisida itu di bawah Departemen Pertanian dan untuk nomor dagang itu diawasi ya oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Peraturan bidang pangan di sini ya tentang undang-undang barang ya telah diatur di Permen atau di keputusan menteri biasanya ya. Oke. Nah, ini ada beberapa ya Kepmen atau permen yang berhubungan dengan baik itu olahan ya, kita ngomong olahan di sini. Yang pertama ada food labeling dan advertensi ya, yang berhubungan dengan periklanan ya. Di nomor 79 Menkes per 3 ya, nomor 78 aditif makanan, kewajiban pendaftaran makanan, regulasi pestisida, semua sudah diatur, Nak. Juga melalui standarisasi ada kualitas menggunakan SNI, ada proses menggunakan GMP yang kita kemarin sudah bahas, ada keamanan,
menggunakan safety regulation, dan ada prosedur. Kalau prosedur itu standarisasinya adalah dalam bentuk SOP. Ya, oke. Sekarang kendali dan kontrolnya. Ya, bagaimana cara mengendalikan atau mengontrol yang namanya kegiatan-kegiatan perundang-undangan tersebut? Itu ada program IEC atau Information Education and Communication. Ya, dapat juga bagaimana orang-orang itu mengetahui standar itu juga melalui pelatihan GMP atau membangun komitmen juga yang kuat untuk para seluruh industriawan serta kontrol keamanan pangan dalam produksi atau HACCP yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang HACCP. HACCP itu mencakup apa sih? Nah, dia itu sebenarnya merupakan suatu payung gambarannya ya, suatu payung untuk melindungi apa nak? Katakanlah itu air hujan, tapi itu katakanlah terlindung dari bahaya kimia, bahaya fisik maupun bahaya biologis. Ya, terhadap apa? Terhadap lingkup produksi. Dalam hal ini adalah produksi olahan pangan ternak. Ya, mulai dari bahan baku, produk, ya, dan semuanya resiko juga, ya, harapannya seperti itu. Jadi di sini yang namanya kita suatu industri menerapkan HACCP itu malah yang diharapkan adalah konsumen terlindungi gitu loh ya. HACCP sendiri merupakan suatu sistem jaminan mutu yang didasarkan pada kesadaran bahwa bahaya atau hazard dapat terjadi pada setiap titik dalam rangkaian produksi ya. Maka tujuannya di sini adalah untuk meminimalisasi resiko agar timbul yang namanya keamanan pangan. Nah, ada 3 pendekatan HACCP. Yang pertama adalah food safety atau keamanan pangan. Aspek dalam proses produksi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit atau kematian. Ya, food safety ini adalah bagian dari proses produksi yang dapat menyebabkan timbulnya kematian dari makanan. Ya, ada wholesomeness atau kebersihan. Di sini adalah karakteristik proses dalam kaitannya dengan kontaminasi dan higienis. Yang ketiga, yaitu economic fraud atau pemalsuan, yaitu tindakan ilegal yang merugikan konsumen. Jadi HACCP sampai membahas itu bukan hanya food safety aja ya, karena ini berhubungan dengan bahaya di produksi, tapi juga masalah kebersihan produksi sampai dengan pemalsuan itu. Oke. Untuk karakteristik HACCP di sini ya, sebagai suatu sistem manajemen keamanan pangan, ada pendekatan sistematik. Jadi sistemnya ya dilihat dulu. Kalau misalkan memang terjadi pemalsuan, dilihat dulu sistemnya. Ya, proaktif, usaha satu tim, teknik common sense, dan sistem hidup dan dinamis. Setidaknya dia itu setelah dia diawasi dari sistem sampai dengan produk, setidaknya itu ada proaktif, tidak ada yang menyembunyikan ya. Kemudian juga dia lebih sangat peka dengan hal-hal satu yang memang misalkan itu ada hal baru, ada peraturan yang jelas, tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti itu ya. Nah, ini yang menjadi PR kalian. Minggu lalu, 7 prinsip atau 7 titik kritis ya yang ada di HACCP. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Mengidentifikasi potensi bahaya pada semua tahapan dalam industri pangan. Ya, harus tahu dulu kira-kira bagian apa sih yang mengakibatkan adanya potensi bahaya, ya. Itu. Yang kedua, menentukan titik atau tahapan operasional yang dapat dikendalikan untuk meminimalkan bahaya atau critical control point. Jadi harus tahu dulu setelah udah tahu identifikasi, kemudian dari semua yang kiranya mungkin akan terjadi dan membahayakan, kita tentukan, oh dari semua itu yang pastinya ada di bagian lini produksi itu, berarti ini. Sudah ditentukan itu, khususnya di tahapan operasional. Yang ketiga, menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa critical control point tersebut berada dalam kendali. Ya, kita bisa menyebutkan bahwa oh, ini sudah aman. Karena apa? Kita sudah memastikan batasan kritisnya bahwa oh, mesin ini memang berbahaya. Mesin ini bisa melumatkan tangan ketika kita mau menghancurkan daging untuk jadi bakso. Mesin ini memang berbahaya, tapi kita bisa mengatakan bahwa itu aman, itu terkendali. Ketika apa batasannya? Ketika mesin tersebut ada penutup supaya tangan tidak langsung masuk ke penggilingan daging. Nah, misalkan begitu. Yang keempat,
menetapkan sistem monitoring dengan cara pengamatan atau pengujian. Ya, sistem monitoringnya bagaimana? Sistem pemantauannya tadi bagaimana? Apa yang dicek? Ya, tuh. Yang kelima, menetapkan tindakan perbaikan bila hasil monitoring menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali. Ya, oke. Jadi kita juga harus tahu ketika memang ada suatu sistem yang memang sudah di luar kontrol kita dan itu sudah dikatakan memang harus dilakukan perbaikan, ya harus tahu mana yang memang tidak bisa kita perbaiki, harus membutuhkan orang lain, harus tahu di situ. Ya. Yang keenam, menentukan prosedur verifikasi untuk keperluan penyesuaian. Ya, menetapkan prosedur verifikasi. Ya, kiranya apa yang harus di cross check ya untuk keperluan penyesuaian. Dan yang ketujuh, menjalankan sistem dokumentasi tentang HACCP. Jadi hasil dari yang telah kita tentukan, kita lakukan, bahkan ini sampai tingkat verifikasi harus terdokumentasi, nak. Harus ada bukti. Kemudian juga harus dijelaskan dalam bentuk laporan apa yang telah dilakukan ya. Kalau nggak terdokumentasi ya nggak ikut prinsip ini. Ya, seperti itu. Tujuan dari HACCP di sini adalah untuk menjamin bahwa produksi pangan aman setiap saat. Merupakan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Itu bagian dari efek dari dokumentasi ya. Kemudian memberi rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanan produknya. Begitu pula dengan konsumen juga ya. Memberikan kepuasan kepada customer atau akan konformitasnya, akan komitmennya juga pada standar nasional internasional, memenuhi standar dan regulasi pemerintah serta penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien ya, tidak berlebihan dalam memberikan bahan misalkan. Nah, di sini jika HACCP tidak diterapkan dengan benar maka pastinya tidak akan menghasilkan jaminan keamanan yang efektif. HACCP juga menuntut prioritas food safety, jelas itu akan dituntut itu, dan terintegrasi dengan sistem mutu lainnya. Harus dilaksanakan oleh seluruh divisi dalam industri. Kalau misalkan ada satu yang bermasalah tidak mau mengikuti peraturan, mending orang itu tidak ada di sistem produksi tersebut. Daripada membahayakan, bukan membahayakan customer saja, bahkan produsennya juga akan ikut dinyatakan berbahaya. Ya, umumnya lingkup HACCP terfokus pada keamanan pangan saja memang untuk sementara ini. Ya, oke. Prerequisite atau untuk penerapan HACCP apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, industri harus menerapkan SPO sanitasi, ya, atau standar prosedur operasional sanitasi tentang kebersihan. Industri harus memonitor penerapan SPO sanitasi. Ya, penting. Ya, terkait dengan sanitasi itu sangat penting. Industri juga harus melakukan tindakan koreksi segera bila terjadi penyimpangan kondisi dan penerapan sanitasi. Industri juga harus memiliki rekaman pengendalian sanitasi. Ya, setelah tahu ada kelemahan juga ada rekaman bukti laporan nyata dokumentasi bahwa telah terkendali suatu sanitasi yang mungkin memang perlu perbaikan. Nah sekarang apa sih bedanya CCP Clinical Control Point dengan SPO Standar Prosedur dan Operasional? Ya, sekarang HACCP dan ISO 9000 ya. Di sini sebenarnya adalah prinsip-prinsip HACCP yang dimana di dalamnya adalah sistem keamanan pangan. Di sistem keamanan pangan ini juga sebenarnya merupakan imbas dari penerapan. Yang pertama, ada GMP sebagai prerequisite. Kalau dia memang sistem produksinya memang sesuai, benar, maka pastinya juga akan menimbulkan keamanan pangan, food safety. Ya, begitu pula dengan ISO 9000 sebagai program universal terkait dengan penggunaan sistem penjaminan mutu dalam produksi. Nah, di sini GMP sendiri juga membutuhkan yang namanya syarat-syarat menyatakan dia melakukan proses produksi yang benar, dia butuh yang namanya standar prosedur operasional untuk sanitasi. Ini adalah bagian dokumentasi yang dibutuhkan untuk penerapan GMP begitu. Ngomongin ISO, nah ini sudah dibahas ya. Jadi Ibu tidak perlu membahas lagi.
Oke, ini ISO 9001. Jadi intinya begitu, Nak. Jadi kalau memang kita ngomongin sistem manajemen mutu ya, Nak ya, itu memang tidak lepas dari beberapa ISO, utamanya kalau untuk pengolahan hasil ternak ya, Nak ya. Itu ada ISO 9001 terkait dengan upaya produksi yang benar ya, yang nantinya diturunkan menjadi GMP ya. Kalau ISO 9011 itu diakui secara internasional ya. Jadi penerapan manajemen yang baik ya. Kalau untuk ISO 9000 itu adalah penerapan manajemen yang baik yang di dalamnya diturunin lagi termasuk manajemen apa yang di sini. Bisa manajemen sanitasi, bisa untuk GMP, GAP, GHP gitu ya. Oke. Ini juga sudah Ibu bahas minggu lalu. Memang kalau ini memang untuk manfaat penerapan ISO 9000 ya. Untuk internal adanya pedoman kerja yang standar, meningkatkan sistem. Memang ini efeknya adalah untuk peningkatan justru ya. Peningkatan kinerja yang menjadi semakin baik, semakin efisien, efektif ya, serta peningkatan yang berkesinambungan. Manfaatnya secara eksternal mampu meningkatkan kepercayaan jelas, meningkatkan image yang baik untuk perusahaannya, serta meningkatkan daya saing atau competitiveness dengan perusahaan lain. Ya, ini nilai plus suatu perusahaan berani untuk nge-brand dia bahwa dia itu brandingnya dia sudah ber-ISO gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan yang memang sudah ini yang penting. Bagaimana suatu perusahaan bisa menerapkan ISO? Pasti komitmen dulu. Pembentukan tim. Memang yang khusus di bidang ISO, nggak ngomongin yang lain, nggak bagian yang produksi dia, tapi memang benar-benar bagian khusus ISO. Ya, kemudian dia identifikasi apa saja yang perlu dilakukan, khususnya di proses, desainnya, penerapan, pelatihan audit, pelaksanaan audit, tinjauan manajemen, sampai dengan sertifikasi. Demikian untuk materi pada pertemuan kelima ini yang berhubungan dengan pengawasan dan membahas tugas terkait dengan HACCP. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa isi presensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.